Kali ini kita akan melanjutkan ke modul 1 ya, pada AWS Cloud Foundation, yaitu tentang gambaran konsep dari cloud. Beberapa topik yang akan kita pelajari yaitu adalah pengenalan apa itu cloud computing, kemudian menjelaskan tentang keuntungan-keuntungan ketika kita menggunakan cloud computing, kemudian mengenalkan tentang Amazon Web Service secara khusus, kemudian mengenalkan tentang Cloud Adoption Framework. Sesudah mempelajari modul ini, maka diharapkan kita akan mampu membedakan tipe-tipe dari model-model cloud computing, kemudian bisa menjelaskan setidaknya ada 6 keuntungan terkait penggunaan cloud computing, kemudian mengenali layanan utama dari AWS dan subnya, kemudian melakukan review terhadap Cloud Adoption Framework. Kita awali dengan section yang pertama, yaitu pengenalan terhadap cloud computing. Apa itu cloud computing? Cloud computing kalau kita lihat ya, jadi masing-masing komputer yang ada di masing-masing gedung kemudian berkomunikasi lewat internet. Kalau dilihat dari definisi dari AWS-nya, cloud computing adalah penyampaian kebutuhan kita. Jadi kita memerlukan sesuatu yang penyampaian tersebut tergantung dari kebutuhan kita. Kita minta satu, ya dikasih satu. Kita minta dua, dikasih dua. Kita dikurangi permintaan kita dari dua menjadi satu. Nah, jadi penyampaian kebutuhan kita sesuai dengan keinginan kita. Kebutuhan tentang apa? Terkait dengan misalkan kebutuhan tentang server, yaitu compute power, atau kebutuhan kita tentang kita ingin menggunakan database, atau kebutuhan kita untuk menyimpan data di storage, atau kebutuhan kita untuk mengakses aplikasi atau resource IT yang lain. Misalnya kita resource IT yang lain, misalnya kita ingin mengimplementasikan Kubernetes, atau misalkan kita ingin mengimplementasikan Docker gitu. Nah, semua implementasi tersebut kita lakukan via internet ya. Dan apakah berbayar? Ya, membayarnya hanya dari sisi penggunaan saja. Jadi kita menggunakan 1 jam, kita bayar 1 jam, kita menggunakan 5 jam, kita bayar 5 jam. Kita tidak menggunakan sama sekali, berarti kita tidak membayar. Nah, kemudian cloud computing juga mengizinkan kita untuk kita bisa berpikir untuk menghentikan cara pikir kita bahwa infrastruktur itu adalah hardware. Ketika kita membutuhkan server, maka kita coba untuk berhenti bahwa server itu kita harus beli. Sebagai gantinya adalah server itu adalah sebuah software. Artinya kita bisa kita akses lewat sebuah aplikasi. Kita butuh satu, kita klik satu, kita tambah, kita klik lagi, kita kurangi lagi, diklik lagi. Nah, dan perlakuannya seperti software ya. Jadi cloud computing mengizinkan kita untuk berhenti berpikiran bahwa infrastruktur itu harus hardware, tetapi mulai berpikir sebagai penggantinya adalah infrastruktur itu bisa sebuah software. Kita akan membandingkan ya antara cloud computing dengan tradisional computing ya. Kita sebut sebagai tradisional. Untuk yang tradisional, ketika kita membutuhkan infrastruktur ya berarti kita harus belanja hardware ya. Kita beli server ya, server fisiknya ada, kemudian storage-nya ada, dan seterusnya. Nah, ketika kita membeli infrastruktur itu sebagai hardware, maka kita harus menyiapkan ruangan untuk menaruh hardware tersebut. Kita membutuhkan orang untuk melakukan instalasi, untuk melakukan perbaikan terhadap hardware tersebut. Kemudian hardware ditaruh di satu ruangan, kita membutuhkan penjaga ya, physical security. Kita membutuhkan penjaga, kita membutuhkan perencanaan ya, perencanaan kapan belinya,
dan kita butuh biaya modalnya. Untuk membeli itu tentu bukan harga yang murah, kita harus mempunyai modal uang. Kemudian ketika membeli barang dalam barang yang mungkin melebihi nilai tertentu, kalau di Indonesia itu misalkan melebihi 50 juta, maka kita tidak bisa sembarangan beli ya, maka harus melalui proses lelang, yang mungkin proses lelang itu panjang ya. Harus mengadakan pengumuman, beri pengumuman, kemudian menerima yang melamar atau menawarkan, kemudian mengadakan sesi pelelangan, memutuskan yang menang, kemudian yang menang baru membelikan barang yang kita butuhkan, dan seterusnya. Itu panjang. Dan juga kita harus memiliki kemampuan untuk menerka ya, kira-kira server yang kita butuhkan itu berapa sih, kita butuh 3 atau butuh 7. Nah, itu sesuatu yang kita harus tahu ya. Teorinya kita harus tahu, oh ini cukup 3, oh ini 7 misalkan. Nah, sedangkan cloud computing sebaliknya, kita berpikiran bahwa infrastruktur itu adalah sebuah software. Nah, ketika software itu dianggap sebagai infrastruktur, maka lebih fleksibel ya. Jadi lebih mudah untuk berubah secara cepat, mudah, dan biayanya lebih murah daripada solusi hardware tadi. Karena ketika kita butuh sekarang 2, nah kita tambah 2. Tiba-tiba besoknya kita perlu tambahan 2 lagi, kita tinggal klik lagi. Nah, cepat dan mudah, serta harganya lebih murah ya. Harganya lebih murah karena kita sistem sewa ya. Jadi kita tidak perlu menyiapkan uang yang besar di awal. Kemudian juga bisa mengeliminasi atau menghapuskan tugas-tugas yang sebenarnya tidak perlu bagi kita. Misal adalah ya tadi, misalkan menjaga hardware, kemudian menyiapkan ruangan, menyiapkan listrik, menyiapkan pendingin, AC, dan lain sebagainya. Kita bisa mengurangi pembiayaan tersebut. Berikut adalah contoh dari model dari cloud service. Yang pertama adalah model infrastruktur as a service. Jadi layanan yang terkait dengan infrastruktur, pinjam server, storage, dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya ada PaaS ya, platform as service. Jadi di dalam cloud itu selain menawarkan infrastruktur, dia juga menawarkan platform. Misal platform adalah operating system yang sudah diinstal di servernya. Kalau kita pinjam server, biasanya kan servernya kosong. Tapi kalau misalkan platform sudah ada isinya, diisi apa? Misalkan diisi sistem operasi, diisi database, diisi aplikasi, dan seterusnya. Berikutnya ada software as a service. Kalau software as a service, maka kita pinjam adalah aplikasinya, kita tinggal menggunakan saja. Contoh misalkan adalah email ya, email di Gmail gitu. Maka itu salah satu contoh dari kita langsung menggunakan emailnya saja. Kita tidak tahu di mana aplikasi tersebut diinstalnya. Kemudian kita sebenarnya juga sepintas tidak tahu software yang digunakannya, database yang digunakannya, dan lain sebagainya. Yang jelas kita hanya menggunakan aplikasi tersebut dan berjalan dengan baik gitu. Sedangkan untuk model deployment-nya, ketika kita ingin mendeploy sebuah aplikasi, maka dibagi menjadi 3. Satu, namanya deployment adalah cloud. Artinya semua aplikasi itu dideploy di cloud. Kemudian ada yang modelnya hybrid ya. Separuh di cloud, separuh di komputer kita atau on-premise kita. Jadi biasanya seperti ini. Yang ditaruh di cloud biasanya untuk backup ya. Jadi aplikasi di suatu organisasi, database-nya ada di organisasi tersebut, dan untuk backupnya, untuk jaga-jaga kalau misalkan ada apa-apa dengan organisasi tersebut secara lokasi misalkan ya, misalkan ada kebakaran gitu, tentu semuanya akan hangus. Nah, datanya jangan sampai hilang, maka datanya dikirimkan ke cloud. Jadi itu ada yang disimpan di on-premise, ada yang disimpan di cloud.
Nah, kemudian ada satu yang on-premise atau disebut sebagai private cloud. Artinya semua ditaruh di organisasi tersebut. Tidak ada yang ditaruh di cloud secara general, secara umum. Nah, berikutnya adalah fitur-fitur atau kata kunci ketika kita berbicara tentang jaringan yang ada di tradisional dan ada kemiripannya, ada padanya ketika kita memindah infrastruktur kita ke AWS. Contoh misalkan firewall. Di tradisional itu keywordnya yang paling umum adalah namanya firewall. Di AWS ada istilahnya sendiri namanya security group. Intinya sama, yaitu suatu aturan yang akan mengizinkan atau menolak datang ke server kita. Kemudian ada ACL, kalau AWS ada NACL, Network ACL. Kemudian di sini ada administrator untuk mengelola user-usernya. Kalau di AWS ada yang namanya IAM. Jadi IAM-nya ini adalah modul administratornya untuk mengelola user, group, dan lain sebagainya. Persis yang dilakukan administrator, ya, fitur administrator yang ada di tradisional. Kemudian terkait networking ada router untuk mengirimkan data dari satu jaringan ke jaringan yang lain, ya, atau satu tempat ke tempat yang lain. Di AWS ada istilahnya namanya elastic load balancing. Kemudian di ini ada network pipeline, ada switch, ini ada elastic load balancing dan Amazon VPC. Kemudian untuk di sektor komputasi ini server, ya. Jadi kalau di on-premise itu server. Kemudian kalau di AWS itu ada AMI. AMI itu semacam image gitu yang kita install di server. Jadi untuk urusan compute AWS menyediakan AMI, ya, misalkan Debian gitu, ya. Kita tidak perlu mencari Debian dari luar install, tetapi sudah ada image yang disediakan AWS, tinggal kita masukkan atau install di EC2 kita atau server kita. Kemudian terkait dengan storage database, untuk di tradisional ada DAS, yaitu ya Direct Attached Storage yang ditancapkan langsung ke servernya. Sedangkan di AWS ada yang namanya ada IBS. Ada IBS yang ditancapkan langsung ke servernya. Kemudian ada SAN adalah Storage Area Network. Kalau di AWS ada EFS, yaitu storage yang ditancapkan di network sehingga dia bisa diakses oleh lebih dari satu komputer. Kalau ini hanya diakses di komputer di mana ditancapkan saja. Sedangkan yang satu ini storage-nya bisa diakses oleh beberapa komputer. Kemudian NAS, Network Attached Storage, ya. Di sini ada Amazon S3. Kemudian di sini ada RDBMS, sedangkan di AWS ada Amazon RDS. Jadi untuk section yang pertama, kesimpulannya adalah cloud computing adalah penyampaian kebutuhan yang sesuai kita inginkan. Kebutuhan apa itu? Kebutuhan tentang resource IT, di mana kita mengaksesnya via internet dan kita membayarnya berdasarkan jumlah waktu yang kita gunakan. Kita gunakan, kita bayar; tidak kita gunakan, kita tidak bayar. Kemudian cloud computing juga mengizinkan kita untuk berpikir bahwa infrastruktur itu bisa dianggap sebagai sebuah software. Kemudian ada 3 model cloud service-nya, yaitu infrastruktur as a service, platform as a service, dan software as a service. Berikutnya ada 3 macam model pengembangan deployment-nya di cloud. Ada namanya cloud, semua ada di cloud. Hybrid, ada sebagian di cloud, ada sebagian di on-premise, atau on-premise semuanya di komputer kita sendiri. Dan hampir setiap apapun yang kita biasanya implementasikan di tradisional itu, dia memiliki padanannya yang ada di AWS, ya. Jadi apapun yang dapat diimplementasi di tradisional itu juga bisa diimplementasikan di AWS. Section yang kedua terkait dengan keuntungan kita menggunakan cloud computing, ya. Yang pertama, perubahan dari biaya modal capital expense menjadi variable expense. Kalau capital expense kan berarti dananya harus ada dulu. Ya, contoh misalkan data center investment. Jadi kita harus mempunyai
modal dulu untuk membeli. Sedangkan di cloud kita hanya membayar yang kita konsum saja gitu. Jadi kita tidak memerlukan uang yang besar di awal proyeknya. Berikutnya ada massive economy scale, artinya adalah keuntungan secara ekonomi ketika penggunanya sangat besar. Nah, karena jumlah dari pengguna AWS-nya, customer AWS-nya di seluruh dunia itu bertambah terus, maka kemudian AWS mencapai nilai keekonomisan yang semakin tinggi, semakin tinggi, dan itu dikembalikan ke customer dalam bentuk penghematan atau pengurangan biaya per servisnya. Berikutnya keuntungannya adalah kita berhenti untuk mengira-ngira kapasitasnya. Jika perkiraan kita itu melebihi, artinya overestimate, maka seperti ini, servernya sangat besar, ternyata penggunanya sedikit, penggunaan resource-nya kecil. Atau sebaliknya, ketika kita underestimate, ternyata penggunaannya lebih besar daripada yang kita siapkan, maka server akan maksimal kerjanya, dan ini memicu kerusakan nantinya. Sedangkan di cloud, dia jumlahnya itu tergantung dari kebutuhan saja atau permintaan. Pertama misalkan butuh 2, butuh 4 misalkan 4. Kemudian ternyata kurang, kita tambah lagi 1 jadi 5. Oh, tambah lagi 1 tadi 6. Oh, tambah 1 lagi 7 gitu. Oh, ternyata setelah 7 normal gitu. Mungkin awal-awal saja yang butuh banyak, setelah itu berkurang. Oh, ternyata butuh 5 saja bisa dikurangi. Jadi sehingga tidak mengeluarkan pembiayaan dari yang tidak kita gunakan. Sedangkan hardware yang sudah terlanjur dibeli, ketika kita beli kemudian kita overestimate, maka tidak bisa dijual ini ya. Tetap harus kita gunakan, tetap dia mengkonsumsi listrik, dan tetap dia menggunakan pendingin. Kemudian yang berikutnya adalah meningkatkan kecepatan dan kelincahannya. Ketika kita menggunakan tradisional, maka kita butuh waktu berminggu-minggu untuk menantikan resource yang kita inginkan. Sedangkan versi cloud, ketika kita menginginkan resource-nya, maka dalam hitungan menit kita akan mendapatkan resource tersebut. Berikutnya adalah berhenti menghabiskan uang untuk menjalankan dan memelihara data center yang sudah terlanjur dibeli ya. Ketika kita beli 3, ternyata kita overestimate ya, ternyata yang diperlukan 1 saja, maka 3-tiganya tetap membutuhkan pemeliharaan ya, jadi pengeluaran. Padahal di cloudnya kita diminta untuk fokus kepada bisnisnya kita aja. Jadi fokus pada bisnis dan bukan mengurusi hal-hal hardware-nya. Kita fokus pada bisnisnya. Kemudian berikutnya adalah global in minutes ya. Ketika kita create, maka dalam hitungan menit aplikasi yang kita install atau service yang kita pilih itu sudah bisa diakses oleh secara global di internet ya. Sedangkan ketika tradisional tentu membutuhkan waktu supaya aplikasinya bisa diakses di internet. Nah, di section yang kedua kita kesimpulannya adalah bahwa biaya modal itu diganti dengan variabel modal. Kemudian keuntungan dari besarnya jumlah penggunanya sehingga memberikan keuntungan secara ekonomi. Kemudian berhenti untuk menebak berapa jumlah yang harus kita beli, kemudian meningkatkan kecepatan dan kelincahan, kemudian berhenti untuk mengeluarkan uang karena kita menjalankan dan memelihara data center yang overestimate tadi ya. Kemudian kita bisa go global in minutes. Berikutnya di section 3 kita akan berkenalan dengan Amazon Web Service. Sebuah web service adalah bagian dari sebuah software di mana membuat dirinya itu
tersedia untuk diakses melalui internet ya. Jadi web service bagian sebuah software yang dirinya ini tersedia untuk bisa diakses oleh klien menggunakan standar format. Contoh standar format adalah XML, kemudian JSON. Terus komunikasinya itu dia bisa menerima request dari klien, kemudian melakukan sesuatu dan mengembalikan sebagai respon ke klien kembali. Nah, responnya ini kemudian ada kegiatannya ya. Nah, ini merupakan sebuah API. Ini juga bisa disebut sebagai API. AWS sendiri merupakan sebuah platform cloud ya, salah satu provider cloud yang dia menyatakan diri sebagai yang aman, di mana menyediakan sekumpulan kumpulan dari produk-produk yang berbasiskan cloud. AWS mempersilahkan kita untuk mengakses fiturnya sesuai dengan kebutuhan terkait komputasi, storage, network, database, dan resource IT yang lain, dan juga ada manajemen tools-nya. AWS menawarkan aksesnya secara fleksibel. Artinya fleksibel, bisa bertambah, bisa berkurang, tergantung dari kebutuhan kita. Kemudian kita hanya membayar hanya service-service yang kita inginkan saja dan kita gunakan sepanjang yang kita perlukan dan sepanjang waktu yang kita gunakan. Service-service AWS ini kemudian bekerja secara bersama-sama layaknya sebuah bangunan. Berikut adalah kategori dari AWS service ya. Ada kategori analytic, application integration, AR/VR, blockchain, business application, compute. Ini yang kita pelajari. Kemudian cost management, kategori ini kita pelajari di modul ini, di course ini. Kemudian customer engagement, database kita pelajari, developer tools, end user computing, game tech, internet of things, machine learning, management and government, media services, migration and transport, mobile, networking and content delivery kita pelajari, robotic, satellite, security, identity and compliance kita pelajari, dan storage juga kita pelajari. Jadi untuk course kali ini tidak semua kita pelajari karena ini merupakan masih awal ya. Jadi ada beberapa saja yang kita pelajari yang merupakan dasar. Ada beberapa yang sifatnya advance yang nanti mungkin sekedar tahu dan ketika ada waktu silakan dipelajari sendiri. Misalkan adalah machine learning gitu ya. Berikut adalah contoh solusi yang dikerjakan lewat AWS ya. Jadi misalkan adalah kita membuat sebuah aplikasi memasukkan data ke sebuah database maupun ke sebuah tempat ya, folder tertentu. Maka user mengakses aplikasinya. Pertama dia mengakses kita pernah mengakses VPC. VPC ini merupakan service dari networking. Kemudian kita membutuhkan server yang disebut sebagai Amazon EC2. Dia termasuk servicenya kategori servicenya compute. Kemudian kita menggunakan database NoSQL termasuk kategorinya database, dan kita kirim data, kita simpan objeknya ke sebuah storage. Ini kategorinya storage. Nah, ini contoh dari kerjasama berbagai kategori service tadi. Bagaimana cara memilih service-servicenya? Service yang kita pilih tergantung dari tujuan dari bisnis kita dan teknologi yang kita perlukan. Contoh misalkan ada Amazon EC2 terkait dengan server, Amazon Lambda terkait dengan function atau web service-nya atau API-nya. Kemudian Elastic Beanstalk ketika kita ingin membuat sebuah aplikasi dengan mudah. Sama seperti ini ketika kita ingin membuat sebuah aplikasi web ya.
kemudian batch, kemudian outpost ketika kita ingin membangun web service di premis kita, di kantor kita. AWS Fargate, AWS EKS, ECS ini terkait dengan Kubernetes ya. Ini Elastic Container Service terkait dengan kontainer-kontainer ya, Docker gitu. Kemudian ketika ini kalau kita ingin membuat VMware sendiri di Cloud AWS. Nah, ini beberapa service-service yang akan dibahas selintas di course ini, meliputi kategori compute service, ada EC2, Lambda, Elastic Beanstalk, EC2 Auto Scaling, ECS, EKS, ECR, Fargate. Kemudian di kategori security, identity, in compliance services ada AWS IAM untuk manajemen user, AWS Cognito untuk autentikasi, AWS Shield untuk keamanan, AWS Artifact KMS, KMS untuk user management user ya. Kemudian untuk storage-nya ada Amazon S3, Glacier, EFS di ABS. Kemudian untuk database ada RDS, Dynamo, Redshift, Aurora, Networking, VPC, Route 53, CloudFront, Load Balancing. Kemudian untuk Management and Governance Services ada Trusted Advisor, CloudWatch, CloudTrail, Well Architected Tools, Auto Scaling, Command Line Interface, Config, Management Console, Organization. Untuk cost management ada Cost and User Report, Budget, Cost Explorer. Ini merupakan beberapa hal yang basic ya, yang perlu kita ketahui di AWS. Bagaimana cara kita untuk berinteraksi dengan AWS? Ada 3 cara berinteraksi. Satu, menggunakan yang disebut sebagai Management Console. Ini bentuknya web based ya, web based. Jadi ini mudah untuk kita gunakan. Biasanya ketika kita belajar pertama AWS, kita menggunakan Management Console. Kita dengan mudah mengklik karena graphical interface. Kemudian jika sudah agak mahir, kita pelajari namanya Command Line Interface ya, AWS CLI. Jadi kita bisa mengakses persis seperti Management Console tetapi menggunakan command atau script. Berikutnya ada menggunakan SDK jika aksesnya diakses dari code kita, misalkan menggunakan Java, Python, dan lain sebagainya. Jadi ada 3 cara untuk mengakses AWS, sering keluar di pertanyaan-pertanyaan. Jadi di akhir seksi ketiga ini ada beberapa kesimpulannya. 1, AWS merupakan platform cloud yang aman yang menawarkan beberapa produk-produk berbasiskan cloud ya, yang tersebar secara global, artinya di seluruh dunia kita bisa mengaksesnya, yang disebut sebagai services, yang itu di masing-masing services didesain untuk bisa saling bekerja sama. Ada beberapa kategori dari AWS services dan masing-masing kategori memiliki service-service yang kita bisa pilih. Kemudian pilihlah service berdasarkan kebutuhan teknologi yang kita inginkan dan tujuan kita. Kemudian ada 3 cara bagaimana cara kita mengakses layanan-layanan AWS. Berikutnya di section keempat ini adalah langkah-langkah untuk berpindah ke AWS. Kemudian ada yang namanya petunjuknya, ada yang namanya AWS Cloud Adoption Framework ya, Cloud Adoption Framework. Nah, ketika kita berkeinginan berpindah ke AWS atau menggunakan AWS sebagai bagian solusi dari perusahaan kita, maka AWS menyediakan AWS Cloud Adoption Framework itu menyediakan petunjuk dan best practice-nya untuk membantu sebuah organisasi untuk membangun sebuah pendekatan yang lebih lengkap terkait dengan penerapan cloud computing di organisasinya dan juga memperkirakan tentang life cycle dari IT-nya supaya adopsi dari cloud yang kita lakukan itu berjalan sukses. Jadi kita tidak menerka-nerka tetapi
ada petunjuk dari AWS sendiri. Kemudian AWS diorganisasikan dibagi menjadi 6 sudut pandang. Sudut pandang tersebut merupakan kumpulan dari beberapa kemampuan yang terlibat itu. 6 sudut pandangnya, pertama fokus pada kemampuan bisnisnya, yaitu business, people, governance. Artinya AWS cocok enggak dengan dilihat dari sisi business, people, governance. Kemudian dilihat dari sisi teknikalnya, platformnya bagaimana, security-nya bagaimana, secara operasional bagaimana. Kita lihat pertama dari sisi perspektif bisnis. Jadi orang-orang bisnisnya biasanya yang terlibat adalah misalkan IT finance, orang-orang finance, keuangan, kemudian IT strateginya, kemudian kira-kira keuntungan yang bisa direalisasikan seperti apa, kemudian pengelolaan resiko bisnisnya seperti apa. Maka diharapkan orang-orang ini kemudian berkomunikasi, berdiskusi, kemudian mereka harus memastikan apakah IT yang akan dijalankan itu benar-benar searah dengan kebutuhan yang diinginkan, dan investasi yang akan dilakukan ke AWS itu benar-benar bisa dilacak apakah sesuai dengan kebutuhan atau hasil dari bisnis yang dia lakukan atau tidak. Berikutnya dari si perspektif orangnya, itu jadi manajemen resource-nya, kemudian manajemen insentif, manajemen karir, manajemen training, organization. Jadi dari sisi orang-orangnya, kita harus memastikan bahwa orang-orangnya untuk bisa menggunakan AWS dalam organisasi ini, maka kita harus melakukan training, kemudian memberikan pengetahuan, pendidikan, dan perubahan organisasi untuk membuat agile organization, ya, ada perubahan organisasi. Berikutnya dari sisi tata kelola, biasanya yang terlibat adalah CEO, Program Manager, Enterprise Architect, Business Analyst, and Portfolio Manager. Nah, mereka harus memastikan bahwa skill dan proses itu sejalan dengan strategi IT, ya, sejalan dengan bisnisnya, ya, tata kelolanya, ya, terkait dengan IT harus sejalan dengan strategi dan tujuan bisnisnya, sehingga organisasi tersebut akan bisa memaksimalkan nilai bisnis yang akan kembali di dirinya, ya, dan kemudian mendapatkan manfaat yang besar dari investasi IT yang dilakukan dan meminimalkan resiko bisnisnya. Kemudian dari platform perspektif, ya, jadi ini sudah mulai ke teknikalnya, ya. Chief Technology Officer, IT Manager, dan Solution, maka mereka harus memahami dan saling berkomunikasi, ya, dan mereka harus bisa menjelaskan, ya, arsitektur yang diinginkan itu yang sesuai dengan lingkungan perusahaannya seperti apa dengan detail. Jadi dia bisa menggambarkan kira-kira apa yang dibutuhkan dari AWS sehingga sesuai dengan organisasinya. Berikutnya dari sisi keamanan, CISO-nya, IT Security Manager, and IT Security Analysis, ya, dia harus memastikan bahwa organisasi tersebut ketika melakukan adopsi AWS-nya itu memenuhi dari sisi keamanan, apakah datanya terproteksi, bagaimana cara mengelola user-usernya, bagaimana cara mendeteksi jika ada penyelundupan misalkan, bagaimana sisi security-nya dari sisi infrastrukturnya, bagaimana cara memproteksi datanya, bagaimana cara merespon insiden yang terjadi, dan lain sebagainya. Berikutnya yang terakhir adalah dari sisi operasional. Jadi ada IT Operation Manager and IT Support. Mereka harus sejalan dan mendukung operasi-operasi tiap harinya. Mereka harus bisa mendefinisikan bagaimana tiap hari aplikasi itu berjalan, ya, bulan per bulan, quarter ke quarter, tahun ke quarter, untuk memastikan bisnis tetap
berjalan ya. Jadi apa yang mereka lakukan, misalkan mereka bisa melakukan monitoring service, apa aja service yang dilakukan termonitor, kemudian mereka bisa memonitor performance dari aplikasi, mengelola resource inventory, kemudian melakukan pengelolaan manajemen, perubahan atau pengelolaan, kemudian melakukan pelaporan, bisa melakukan analisa data, kemudian bagaimana jika terjadi disasternya, ketika ada bencana misalkan, bagaimana cara pengelolaan bencana tersebut supaya bisnis tetap berjalan. Kemudian mereka juga paham tentang katalognya IT service ya. Di akhir section 4 menjelaskan bahwa cloud adoption adalah untuk mengadopsi cloud tidak serta-merta instannya, tidak tiba-tiba satu perusahaan tiba-tiba langsung bisa melakukan adopsi. Dia membutuhkan sesuatu yang butuh waktu ya, butuh untuk memastikan semua organisasi itu searah. Oleh karena itu kemudian AWS membentuk yang namanya Cloud Adoption Framework. Ini digunakan untuk membantu organisasi-organisasi yang mau berpindah menuju ke AWS supaya rencana adopsi ke cloud-nya berjalan secara efisien dan efektif. Kemudian AWS CAF ini dibagi menjadi 6 area di mana fokusnya disebut sebagai sudut pandang. Sehingga ketika berpindah, sudut pandangnya itu kita perhatikan. Perspektifnya terdiri dari beberapa kemampuan bisnis dan teknologi, di mana masing-masing bertanggung jawab terhadap stakeholdernya. Kesimpulannya, di modul ini kita telah mempelajari satu perbedaan tentang model-model cloud computing, kemudian kita mampu menjelaskan setidaknya 6 keuntungan kita menggunakan cloud computing, kemudian mengenal kategori-kategori service di AWS dan service-service di dalamnya, serta kita bisa mengetahui kira-kira service-service intinya apa. Jadi service inti yang kita pelajari kali ini. Kemudian kita mengenal adanya AWS CAF Cloud Adoption Framework yang digunakan untuk membantu perusahaan dalam rangka langkah demi langkah mengadopsi AWS. Nah, kita pertanyaan ya, kenapa AWS lebih ekonomis ya, lebih ekonomis dari sisi pembiayaan daripada model tradisional data center untuk aplikasi dengan beban komputasi yang bergejolak gitu ya, bergejolak, kadang kecil, kadang besar, kadang kecil lagi, besar gitu. Karena ini disebutkan karena kita bisa me-launch jumlah EC2-nya sesuai dengan yang kita inginkan. Jika memang hanya dibutuhkan 2 server, maka kita launching 2 server, maka kita hanya bayar 2 server. Kemudian ketika monitoring menunjukkan adanya tambahan aktivitas, maka kita perlu 5 server, maka kita bisa menambah jadi 5 server. Ketika malam ternyata kita tidak perlu hanya 1 server saja, misalkan kita bisa turunkan, kita close yang 4, cuma 1, dan itu bisa dilakukan secara otomatis, sehingga hal tersebutlah yang menyebabkan biayanya menjadi lebih murah dibandingkan dengan tradisional yang selama waktu 24 jam itu nyala terus, sedangkan EC2 yang nyala hanya sesuai dengan kebutuhannya. Berikut adalah tambahan resource ya, dari YouTube, kemudian dari AWS sendiri, Amazon.com, ada white paper, kemudian overview terkait dengan Cloud Adoption Framework, kemudian 6 strategi untuk migrasi aplikasi kita ke AWS. Strateginya seperti apa ada di website ini. Dan terima kasih.